ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Revolusi Industri dan Teknologi Terkini untuk mendukung sistem produksi tanaman. Selamat menyaksikan. Dari survei RI 4.0, baru-baru ini, Industri 4.0 adalah visi yang luas dengan konteks dan arsitektur referensi yang jelas, yang pada prinsipnya dikategorikan dengan menjabatani sumber daya industri fisik dan teknologi digital dalam apa yang disebut sistem fiber fisik. Industri 4.0 merangkul manufaktur cerdas di mana sumber daya diubah menjadi objek cerdas, sehingga mereka dapat merasakan, bertindak, dan berperilaku dalam lingkungan yang cerdas melalui berbagai pilar industri. 4.0 kombinasi antara teknologi sistem produksi yang disematkan dengan proses produksi yang cerdas di industri 4.0 untuk melapisi era teknologi baru yang pada prinsipnya akan merenovasi industri menjadi model bisnis dengan rantai nilai dan rantai nilai produksi yang lebih efisien. Secara signifikan, manufaktur cerdas menggunakan teknologi utama seperti IoT, CPS, cloud computing, big data analytics, dan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Perkembangan industri 4.0 seringkali termasuk digitalisasi atau otomasi skala penuh. Industri 4.0 adalah model yang bergeser ke manufaktur dan produksi cerdas terdesentralisasi dari sistem lama yang terpusat. Industri 4.0 mengacu pada otomatisasi manufaktur dan penciptaan pabrik cerdas. Dampak industri 4.0 pada berbagai aspek seperti rantai nilai global, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pasar tenaga kerja, dan banyak ekonomi dan sosial dihargai. Pertanian 4.0 diambil dari istilah industri 4.0 dan mengacu pada peningkatan integrasi TI dan teknologi komunikasi dengan produksi pertanian di mana perspektif masa lalu, sekarang dan masa depan dijelaskan menggunakan sistem jaringan cerdas yang menggabungkan berbagai jenis data dari berbagai gambar atau sumber yang sangat berpotensi meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Transparansi juga muncul dalam manajemen rantai pasokan dan rantai nilai komoditas pertanian strategis. Pertanian 4.0 sangat bermakna dan bermanfaat bagi pertanian serta lingkungan, di mana kegiatan ekonomi hilir mencapai pelanggan akhir secara lebih cepat dan efisien. Model untuk masa depan adalah pertanian yang sepenuhnya otomatis dan otonom. RI 4.0 bagaimanapun bukan hanya tentang mesin dan sistem yang cerdas dan terhubung, namun cakupannya jauh lebih luas. Banyak hal terjadi secara bersamaan, yaitu gelombang terobosan di berbagai bidang mulai dari pengurutan gen hingga nanoteknologi. Dari energi terbarukan hingga komputansi kuantum, perpaduan teknologi ini dan interaksinya di seluruh domain fisik, digital, dan biologis yang membuat revolusi industri keempat secara fundamental berbeda dari revolusi sebelumnya. Pembangunan pertanian harus memanfaatkan tren teknologi terkini untuk mendukung sistem produksi tanaman serta rantai pasokan komoditas pertanian secara umum yang mencakup semua tanaman strategis utama di negara-negara di seluruh dunia. Inovasi di bidang biologis, khususnya genetika, juga sangat menakjubkan perkembangannya. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan besar telah dicapai dan mengurangi biaya dan meningkatkan kemudahan pengurutan genetik serta pengeditan gen. Biologi sinetis adalah langkah selanjutnya yang akan berkembang. Di era RI 4.0 ini akan memberi kita kemampuan untuk menyesuaikan organisme dengan menulis DNA sesuai kebutuhan. Kemajuan ini tidak hanya akan memiliki dampak yang mendalam langsung pada berbagai sektor, tetapi juga pada pertanian dan produksi energi baru dan terbarukan. Revolusi pertanian keempat atau agrikultur 4.0 diyakini sudah berjalan dan industri pertanian akan segera didisrupsi dan diubah menjadi industri berteknologi tinggi. Ada banyak inovator yang mempelopori upaya untuk memanfaatkan peluang dan potensi pasar melalui peningkatan efisiensi hasil, meningkatkan efisiensi rantai pasokan, dan mengurangi kompleksitas di sepanjang rantai nilai pertanian. Meskipun investor atau perusahaan
konvensional baru berusaha memulai. Namun perlahan-lahan akan berkembang di mana pemain lama agrokimia sudah banyak berinvestasi dalam teknologi pertanian didukung teknologi-teknologi terkini dalam hal ekosistem pertanian. Ada bukti peningkatan di 7 bidang inovasi utama. Yang pertama, mengubah rute rantai nilai, yaitu banyak pemain mencoba dan berhasil merubah rantai nilai melalui pengiriman langsung ke konsumen, perlengkapan makan, niaga makanan, dan sejenisnya untuk mengurangi inefisiensi rantai pasokan. 2. Teknologi efisiensi tanaman. Contohnya adalah inovator, startup, dan lintas industri yang menawarkan drone, robot, platform, berbagai data besar, serta teknologi irigasi tanah dan tanaman untuk meningkatkan hasil yang efektif. 3. Biokimia dan bioenergi, yaitu meningkatkan pengurangan resiko ekologis. Para inovator mengembangkan agrokimia, biomaterial, dan bioenergi yang diproduksi secara biologis. 4. Teknologi pangan dan daging buatan, yaitu perusahaan sedang mengembangkan daging dan telur nabati untuk memanfaatkan protein berkelanjutan untuk melawan gagasan 8 kg biji-bijian untuk menghasilkan 1 kg daging. 5. Pertanian terkendali dan vertikal, yaitu inovasi pendatang baru yang menunjukkan potensi adalah rumah kaca cerdas dan pertanian terkendali. 6. Produk berbasis nano, yaitu perusahaan memproduksi pupuk nano, pelapis nano atau benih, pestisida nano, farmasi nano, dan sejumlah bahan berbasis nano. 7. Big data penemuan gen, yaitu perusahaan menggunakan bioinformatika dan sequencing gen untuk menemukan karakter spesifik tanaman untuk meningkatkan produktivitas. Pertanian cerdas, pertanian presisi perlu menyesuaikan untuk memenuhi permintaan pangan yang terus meningkat. Perlu untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Pertanian membutuhkan peningkatan investasi yang substansial untuk memenuhi permintaan pangan yang terus meningkat, menyesuaikan diri dengan perubahan pola makan, dan membuat sistem pertanian berkelanjutan. Mekanisasi dan input yang efisien sangat penting untuk transformasi sistem pertanian. Upaya penelitian yang cukup besar telah dihabiskan untuk pengembangan model di sektor pertanian di banyak negara. Namun, penerapan model inovatif pertanian untuk individu masih terbatas. Meskipun banyak keuntungan dari pertanian cerdas, cara pencapaiannya dalam dimensi produktivitas, profitabilitas, dan keberlanjutan masih memerlukan upaya lebih maksimal. Pembuatan kebijakan perlu menggerakkan dan terus mempromosikan pengembangan startup berbasis teknologi RI 4.0 dan bahkan juga untuk mendukung usaha kecil dan mencegah UKM untuk berinvestasi dalam teknologi ini untuk mengikuti revolusi teknologi yang sedang berjalan dan juga yang akan datang untuk menjadi efisien dan kompetitif terdepan dalam realitas ekonomi. Selain itu, proses pelatihan harus direncanakan dan diimplementasikan secara masif untuk solusi dan inovasi pertanian sekaligus merespon kebutuhan masyarakat luas akan pangan. Kemampuan untuk menerapkan data di sepanjang rantai pasokan pertanian dapat memungkinkan pertumbuhan produktif dari proses pertanian yang ada menuju pertanian inovatif dan produktif. Dampak RI 4.0 di bidang pertanian menciptakan literasi baru pada data, teknologi, dan kemanusiaan. Pertanian cerdas dan pertanian presisi yang telah dikembangkan dalam revolusi industri sebelumnya telah ditingkatkan dengan tren teknologi terbaru dan terkini di era RI 4.0. Pemanfaatan RI 4.0 menjadikan sektor pertanian sebagai peluang bisnis dan penerapan teknologi terkini untuk modernisasi proses pertanian dan memainkan peran penting dalam permintaan pasar saat ini. Digitalisasi sektor swasta dengan sektor publik dengan revolusi TIK membantu penerapan pertanian 4.0 di negara berkembang.
rekomendasi operasional sistem pertanian di negara berkembang dengan upaya inkremental dari adaptasi ke transformasi, yaitu 1. Mengelola big data pertanian yang mencakup genom tanaman, geospasial tanah, iklim pertanian, rantai pasokan, dan pasar. 2. Adopsi tren terkini teknologi sebagai bagian dari RI 4.0.3. 3. Mengelola infrastruktur TIK. Yang keempat, mengelola organisasi yang gesit. Yang kelima, menggeser kolaborasi menjadi ilmu terbuka dan inovasi terbuka. Yang keenam, berpindah dari sistem penelitian ke sistem inovasi. 7. Mengelola sumber daya manusia dan membangun kapasitas melalui pelatihan dan sosialisasi di seluruh masyarakat. Yang kedelapan, mematuhi prinsip triple bottom line, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan dalam penerapan tren teknologi terkini untuk mencapai SDG. Itulah hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.